Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah kalian sehat-sehat saja dan semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, mungkin di kelas 4 maupun kelas 5 kalian sudah belajar bilangan bulat. Pada kesempatan kali ini Ibu juga akan mengulang bilangan bulat yang pernah kalian pelajari, ya. Bilangan bulat ini mempunyai komponen dasar. Yang pertama, 3.1-nya menjelaskan bilangan bulat negatif termasuk penggunaan garis bilangan. 4.1 menggunakan konsep bilangan bulat negatif termasuk penggunaan garis bilangan untuk menyatakan situasi sehari-hari. Yang berikutnya, konsep bilangan bulat. Nah, kalian juga harus paham bahwa bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sepanjang garis. Garis tersebut dinamakan garis bilangan, yaitu suatu garis lurus yang setiap titik-titiknya melambangkan suatu bilangan. Nah, kita perhatikan ada garis bilangan. Di tengah-tengah garis bilangan ada 0 yang merupakan adalah tolak ukur di sini sebagai acuan. 0 di tengah. Di sebelah kanan 0 terdapat bilangan bulat positif. Dan di sebelah kiri 0 dinamakan bilangan bulat negatif. Nah, yang ada di sebelah kanan 0 atau bilangan bulat positif itu bisa juga disebut bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1. Baik, kita lihat. Nah, contoh bilangan asli ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat cacah. Bilangan cacahnya yaitu 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Nah, untuk positif dan negatif itu merupakan lawan. Positif lawannya negatif. Contohnya di sini ada 5. Berarti lawannya adalah negatif 5. Ya, bagus. Kita lihat cara penulisan bilangan bulat. Negatif 8 bisa kita tulis dengan negatif 8 seperti ini. Ya. Untuk selanjutnya kita lihat positif 6. Nah, di sini 6 kita tulis angka 6. Tidak ada tanda apapun di sini. Ini namanya positif. Ya, paham? Kita lihat kalau misalkan ada soal seperti ini. Suhu udara di puncak gunung mencapai 6 derajat Celcius di bawah 0. Ayo, siapa yang bisa? Iya, pintar. Penulisannya yaitu negatif 6. Kenapa negatif 6? Karena negatif 6 tadi di bawah 0. Kalau di bawah 0 artinya negatif. Pintar. Selanjutnya, pesawat terbang pada ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Ayo, siapa yang bisa menulis? Iya, good. Nah, pinter. 150. Kenapa tidak ada tanda? Karena di sini positif 150 di atas permukaan air laut ya. Jadi tidak ada tandanya. Selanjutnya, kita akan membandingkan bilangan bulat. Kita lihat di sini ada garis bilangan. Nah, contoh membandingkan dua bilangan. Yang pertama, negatif 5 dan negatif 2. Yang B yaitu negatif 1 dan negatif 5. Kita lihat yang pertama, negatif 6 terletak di sebelah negatif 2. Maka negatif 6 lebih kecil dari negatif 2. Ditulis negatif 6 lebih kecil dari negatif 2. Yang kedua yaitu ada negatif 1. Nah, ini negatif 1 terletak di sebelah kanan negatif 5. Ini negatif 5 di sini, negatif 1. Berarti ada sebelah kanan. Maka negatif 1 lebih besar dari negatif 5.
Dapat ditulis negatif 1 lebih besar dari negatif 5. Itu cara membandingkan. Nah, setelah dibandingkan kita bisa mengurutkan bilangan. Jadi kita setelah tahu letak-letak garis bilangan, kita bisa mengurutkan bilangan bulat tersebut. Contoh, negatif 5, 0, 3, 1, negatif 7, 2, dan negatif 4. Nah, dilihat dari garis bilangan, nih garis bilangan, maka diketahui sebagai berikut. Kita mulai dari yang sebelah kiri, ada negatif 7, kita tulis terlebih dahulu, kemudian negatif 5, negatif 4, 0, 1, 2, 3. Karena dimulai dari paling kiri, maka ditulisnya lebih kecil. Nih, tanda lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Jadi, urutan dari yang terkecil, negatif 7, lebih kecil dari negatif 5, lebih kecil dari negatif 7, 4, lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 1, lebih kecil dari 2, dan lebih kecil dari 3. Begitu juga urutan dari yang terbesar, kita balik. Dimulai dari 3 terlebih dahulu. 3 lebih besar dari 2, 2 lebih besar dari 1, 1 lebih besar dari 0, dan seterusnya. Ya, paham? Baik, kita lanjutkan. Kalau kalian sudah selesai, kita lanjutkan mencoba. Ya, kalian bisa mencoba pada buku yang sudah kalian pegang. Di situ banyak sekali contoh-contoh mengenai bilangan bulat. Jadi kalian bisa buka ya bukunya dari halaman pertama sampai mengurutkan bilangan. Cukup satu saja yang A. Kalian boleh mencoba di rumah, kalian tulis, kemudian dibuat belajar. Pada saat nanti kita akan review lagi, kita akan mengadakan ulangan. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.